Setiap orang punya kekurangan, bahkan dewa, dia juga punya kekurangan. Selama kamu bisa menggali kekurangan di hatinya, kamu mungkin bisa menghancurkan keadaan pikirannya. Suan Anqin berkata bahwa Suzu sudah mengerti secara garis besar apa yang ingin dia lakukan, tapi kali ini aku pergi ke Sensi. Ratu melindunginya dengan sangat baik, dan dia tidak pernah tahu cara reinkarnasi seperti apa yang dipraktikkan. Ye Beijing juga ada di sampingnya. Sepertinya dia adalah pria yang mendambakan kecantikan. Kita juga bisa memilih kecantikan untuk mendekati Tuan Su. Sue Anxing sedikit mengernyit. Yang paling kurang di sekitarnya adalah Ratu Kecantikan dan Ye Beijing, keduanya adalah wanita cantik papan atas. Kecuali jika wanita cantik papan atas bisa membuatnya terkesan. Suan Anxing menggelengkan kepalanya dan berkata, wanita seperti Ratu dan Ye Beijing, baik dalam rumor atau kenyataan, mereka semua adalah karakter. Wanita seperti apa yang bisa masuk ke hati Xiao Yan? Karena tidak jelas, tidak bisa dihindari untuk menghentikannya berlatih dan berhasil, dan tidak perlu membunuhnya. Kerutan di dahi Suzu berangsur-angsur mengendur. Bukannya kebijaksanaannya tidak cukup. Namun, dia berada dalam dilema, dan terkadang dia tidak bisa menahan diri untuk tidak kekurangan kekuatan otak dan dibutakan oleh satu hal. Jadi peran Sue Anxing ditunjukkan saat ini, dan dia memecahkan kekhawatiran Suzu. Dan dia mengusulkan sebuah solusi. Sue Anxing tidak berbicara omong kosong, tetapi menggunakan penilaian yang dibuat dalam permainan catur. Segala sesuatu yang tampak penuh dengan variabel hanyalah permainan antara mereka yang memiliki kebijaksanaan lebih tinggi. Meskipun Anda tidak suka berkultivasi, Anda harus meningkatkan kekuatan Anda. Anda melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Su Qian terlalu ditekan, dan saya akan menghukum dan menekannya, kata Suzu. Setelah Sue Anxing mendengar bahwa Su Qian adalah tabib istana, niat membunuh melintas di matanya. Apa gunanya membiarkannya hidup, Tuan Su? Kali ini dia ingin berkolusi dengan Sensi, menahannya mungkin akan menimbulkan masalah. Sue Anxing berkata dengan serius, dia sepertinya berharap Tuan Su akan membunuh Su Qian Tai. Bahkan ayah kandungnya seperti musuh bebuyutan di mata Su Anxing. Aku masih punya kegunaan untuknya, belum terlambat untuk membunuhnya saat waktunya tiba, kata Tuan Su. Setelah itu, Sue Anxing ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Tuan Su melanjutkan, baiklah, kamu kembali berlatih. Saran ini tidak buruk, kata Tuan Su. Setelah jeda, Sue Anxing tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya bisa menggenggam tangannya. Itu adalah Tuan Su, tetapi dia akan berbalik dan pergi ketika langkahnya tiba-tiba berhenti lagi. Tuan Su, saya punya satu hal lagi, kata Su Anxing. Saya tidak tahu apakah Suzu tahu bahwa Su Yue tumbuh di Sensi. Sue Anxing berbalik dan berkata, matanya sedikit menyipit. Su Yue adalah putri ketiga Su Qian, tabib istana, dan saudara perempuan Su Anxing, tetapi tampaknya tidak ada kasih sayang keluarga di matanya. Melihat kembali pertempuran ini, dia berperilaku sangat aneh. Saya khawatir dia telah lama mengenal reinkarnasi dari Yang Maha Tinggi. Jika Tuan perlu membuat rencana, dia adalah bidak catur yang bagus. Sue Anxing tahu cara mengendalikan hati orang dengan sangat baik, dan dia tidak mengatakannya secara langsung, tetapi hanya menyampaikan pendapatnya untuk membiarkan Tuan Su membuat keputusan sendiri. Dengan cara ini, Tuan Su akan berpikir bahwa itu adalah pengaturannya. Para bawahan pergi. Sue Anxing tidak mengatakan apa-apa lagi, dia hanya perlu berhenti. Su Qian terlalu curiga tentang apa yang terjadi selanjutnya, dan dia bisa mengetahuinya sendiri. Melihat punggung Sue Anxing saat dia pergi. Rasa terkejut Master Su yang semula berangsur-angsur memudar, digantikan oleh sudut mulutnya yang perlahan terangkat. Dibandingkan dengan nasihat yang diberikan oleh Su Anxing, dia tampak lebih puas dengan keadaan Su Anxing saat ini. Ditinggalkan oleh semua orang dan saling membunuh, Anda perlu memindahkan tabib kekaisaran. Ini mungkin 100 kali dan 1000 kali lebih menyakitkan daripada membunuh Anda secara langsung. Tuan Su bergumam sendirian, tawanya yang rendah tertahan di tenggorokannya.
Bukannya dia tidak bisa memikirkannya, tetapi dia sengaja membimbing Sue Anxing untuk melakukan semua ini. Yang dia inginkan bukan lagi keberhasilan atau kegagalan. Sebaliknya, dia tampaknya menikmati proses mengendalikan orang lain. Ketika Su Qiantai dan anak-anaknya benar-benar hancur dan saling membunuh, itu akan menjadi hari terobosan saya. Namun, anak-anaknya terlalu sok benar dan lemah, dan mereka sama sekali bukan lawan dari tabib kekaisaran Su Qian. Ngomong-ngomong, Su Yue adalah bibit yang bagus. Jika dia bisa berkultivasi dan bertarung terakhir dengan tabib istana Su Qian, ayah dan anak itu akan bertarung sampai akhir dan keduanya mati. Hasil seperti itu sungguh hebat. Hanya dengan memikirkannya saja sudah membuat orang bersemangat. Sudut mulut Dr. Su Qian semakin terangkat, dan tubuhnya sedikit gemetar. Kemudian dia tampak menikmatinya. Ya, rasanya sangat enak seperti ini. Kemudian dia perlu bergerak, dan dokter itu ambruk di tahta besi untuk waktu yang lama sebelum dia pulih. Kalau begitu aku akan melakukan apa yang kamu katakan dan tidak membunuh reinkarnasi Tuan untuk mencegah pertumbuhannya. Dunia sensi menghadapi kehampaan di selatan. Setelah duduk bersila untuk waktu yang lama, kekuatan jiwanya berangsur-angsur pulih. Tetapi belum pulih ke kondisi puncaknya. Namun, tidak banyak waktu tersisa. Xiaoyan membuka lubang hitam yang mengarah langsung ke area misterius itu. Gu Shenhao tenggelam ke dalamnya dan langsung tiba di kehampaan di Nanling Void. Melihat sekeliling, tidak ada bintang di sini. Kosong dengan keberadaan Jie Kong, tetapi Xiaoyan merasakan tidak ada apapun di sini. Saya khawatir itu bukan karena kosong. Itu menghilang karena suatu alasan. Melihat dengan saksama, tidak sepenuhnya gelap di kehampaan ini. Tetapi ada kilatan api sporadis dari waktu ke waktu. Xiaoyan segera merasakan krisis. Kali ini, saya khawatir saya tidak dapat terus membawa Gu Shenhao ke sana. Tingkat bahayanya tidak kalah dari area misterius tempat Void Soul berada. Alam dewa kuno sekarang menghadapi kehampaan di selatan. Mari kita kembali ke alam dewa kuno untuk saat ini. Saya akan merebut api yang sangat kuat kali ini. Jadi saya tidak bisa pergi bersama untuk saat ini. Xiaoyan berkata perlahan. Semua orang di tim Fearless mengangguk. Mereka tentu saja mematuhi pengaturan Xiaoyan sepenuhnya. Ayah, aku bisa mendoakanmu. Long Yi berkata dengan serius, ada aturan api yang sangat kuat di sini. Jika tidak ada api, orang dengan afinitas kuat bahkan tidak bisa memasukinya. Sebelum Xiaoyan membuka mulutnya, sang pangeran berkata, terima kasih telah mengantar mereka kembali. Aku pasti akan mendapatkan api ini. Dengan perlindungan sang pangeran, Xiaoyan tidak perlu khawatir. Kekuatan jiwanya sangat terkuras saat ini. Tetapi ketika dia tiba di Nanling, formasi teleportasi yang diatur oleh alam dewa kuno akan segera kembali. Ayah harus berhati-hati. Di mata yang enggan, Long Yi merasa bahwa dia masih tidak dapat membantu Xiaoyan dan merasa sedikit kecewa. Long Yi, ini adalah keberuntungan ayah. Daripada melawan musuh. Meskipun kekuatanmu telah tumbuh dengan cepat, masih ada banyak ruang untuk perbaikan. Kamu harus lebih giat berlatih. Aku akan membutuhkan kekuatanmu di masa depan. Xiaoyan melihat emosi Long Yi. Dibandingkan dengan Muleng sebelumnya, dia sekarang memiliki emosinya sendiri.